Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Suara Sriwijaya edisi hari ini Selasa 9 Juli 2024. Dan kali ini bersama saya Nur Harisya Pratiwi, kami akan bersama Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan membahas tema yang begitu menarik pemirsa dalam Suara Sriwijaya hari ini. Saudara Menteri Agraria atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono kembali memerintahkan jajarannya untuk tidak ragu dalam memberantas mafia tanah. Menurut AHY sendiri harus ada langkah yang jelas dan tegas untuk melawan mafia tanah yang merugikan masyarakat termasuk juga di Sumatera Selatan. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana kalau di Sumatera Selatan berantas mafia tanah sejauh apa, dan ada juga contoh kasusnya ini di Sumatera Selatan. Nanti kita akan bahas dalam Suara Sriwijaya hari ini. Sudah hadir di studio TVRI narasumber saya yang pertama seorang akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Firman Muntago SH, MHum. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Pak Firman yang sudah berkenan hadir. Iya. Selain Pak Firman, hari ini saya juga sudah kehadiran Kades Banjarsari Kabupaten Lahat, Bapak Aldi Ansyah. Assalamualaikum Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik juga Pak kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, ini juga bersama Pak Firman dan Pak Aldi kita akan bahas tema kita hari ini berantas mafia tanah. Tapi narasumber saya tidak hanya yang hadir di studio saja, ada Pak Firman dan Pak Aldi, namun juga kami sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Saya mau sapa dulu seorang praktisi hukum, advokat, Dr. JS Simatupang, SHMA, CRGP. Selamat siang Pak JS Simatupang. Selamat siang Ibu, selamat siang Prof, dan selamat siang. Selamat siang Pak. Baik, oke. Nah ini narasumber saya hari ini ada 3 orang dan kita akan berbincang mengenai temanya sangat menarik, berantas mafia tanah. Iya. Nah sebelum saya ke Pak Aldi untuk tahu ya Pak ya seperti apa, ini juga salah satu contoh kasus yang ada di Sumatera Selatan. Tapi saya mau ke Pak Firman terlebih dahulu. Pak Firman, sebenarnya kalau dari pandangan Bapak seorang akademisi seperti itu, bagaimana pandangan Anda tentang upaya pemberantasan mafia tanah di Sumatera Selatan? Iya. Saya tidak hanya bicara untuk Sumatera Selatan ya, tapi saya mengatakan untuk seluruh Indonesia itu Pak. Ya. Jadi kalau kita bicara mafia tanah, itu akan sulit dilakukan penindakan, ya, karena kembali ke bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita berpemerintahan. Ketika politik hukum itu sudah berubah, maka akan sulit mengembalikan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Itu masalahnya. Jadi saya agak sedikit pesimis ya. Kalau seandainya pemerintahan ini tidak melakukan reorientasi tujuan bernegara, berbangsa, dan berpemerintahan itu. Ya. Jadi begini, saya akan kembali sedikit ke posisi Sumpah Pemuda ya. Di dalam Sumpah Pemuda itu kita diajari bagaimana berbangsa, bagaimana bernegara, dan bagaimana berpemerintahan. Jadi ada 2 nilai yang diintrodusir oleh Sumpah Pemuda itu. Ya. Yang pertama nilai kesatuan, yang kedua adalah nilai persatuan. Nah ya, itu. Jadi nilai kesatuan itu kita sudah bersatu sebagai bangsa. Kita sudah bersatu satu negara, kita sudah bersatu punya satu bahasa, ya. Nah, kemudian kita membentuk organisasi yang namanya negara, ya. Nah, ketika kita negara diimplementasikan, kita butuh pemerintahan, ya. Nah, ketika berpemerintahan kita butuh hukum di situ. Nah, ini yang masalah sekarang di dalam Sumpah Pemuda itu sudah ditentukan bahwa kita akan bercita-cita mempunyai satu sistem hukum nasional yang sumbernya itu adalah hukum adat. Itu masalahnya ya. Jadi kenapa hukum adat yang berbeda-beda itu menjadi sumber? Karena sebenarnya sejatinya bangsa ini memang didirikan atas perbedaan, bukan persamaan. Tetapi perbedaan itu ada kesamaannya, ada kesamaannya. Makanya ada 2 nilai yang diintroduksi tadi. 1 nilai kesatuan, 2 nilai persatuan. Ketika negara ingin dilaksanakan, kita butuh hukum. Payung hukum itu adalah sila kedua Pancasila, yang disebut Persatuan Indonesia. Dan kita punya lambang yang disebut Bhinneka Tunggal Ika.
Artinya kita ingin mengatakan kekuasaan sejatinya di Indonesia itu ada di daerah-daerah. Oleh karena itu saya mengatakan ketika kita memberantas mafia tanah, ketika kita tidak mengembalikan kedaulatan itu pada daerah-daerah, ya, maka akan sulit sekali, ya. Sulit sekali itu akan dikembalikan menjadi sebuah kondisi yang ideal. Kalau kita kembali ke suasana sebelum kemerdekaan, Pak, di urusan tanah ini ada yang ngurus semua, Pak. Pemerintahan marga itu, walaupun dia tidak ya menganut konsepsi hukum tertulis, itu tertata, ya, ya tertata. Jadi tanah yang memang dikhususkan untuk orang yang belum punya tanah yang harus tidak boleh dibuka, tanah sebagai hutan larangan dan sebagainya itu tertata semua, ya. Tetapi ketika terjadi penyeragaman pemerintahan di level terendah, dimulai dengan undang-undang pemerintahan daerah dan undang-undang pemerintah desa, ya, itu desa dibagi dua, desa konvensional dan desa adat. Hanya pada desa adat lah yang bisa bertahan penguasaan tanah itu, Pak. Masalah di situ berlaku hukum adat. Pada desa-desa yang tidak berkedudukan sebagai desa adat, itu tercerabut kekuasaan penguasa yang mengurusi masalah tanah itu. Masalahnya begini, desa konvensional itu dibatasi ruang lingkupnya, wilayahnya, tapi tidak termasuk hak ulayatnya. Itu masalahnya, ya. Jadi akibatnya apa? Yang menguasai tanah itu ibaratkan sebuah perusahaan, ya. Ada dua pengurus di situ. Satu pengurus pemilik saham, satu pengurus yang menjalankan perusahaan. Ya. Ketika direksinya diberhentikan tapi pemilik sahamnya tidak, maka akan hilang kontrol terhadap aset kekayaan perusahaan itu. Ini sama dengan di Indonesia. Jadi akibat pembentukan desa-desa itu, ya, terjadi pengambangan kontrol terhadap hak atas tanah itu. Abu-abu jadinya. Iya. Ya? Makanya saya tidak heran kalau di Rempang hak-hak adatnya disingkirkan, diabaikan, di Kalimantan, apalagi di daerah tertentu. Karena memang sekarang kita tidak bicara mengenai kontrol terhadap agraria itu. Masalahnya. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita mengatakan tanah itu milik negara, saya bilang siapa yang mengatakan itu? Agraria itu adalah milik bangsa. Iya. Ya? Iya. Bangsa itu adalah kesatuan manusia. Oke. Ya? Iya. Sedangkan badan hukum itu bukan bangsa. Tetapi sekarang orientasi pemerintah berubah pada ya? berubah, ya. Oke, gitu. baik. Jadi kalau saya ditanya, Pak, gimana memberantas mafia tanah? Akan sulit sekali. Akan sulit sekali. Kalau kita tidak kembali kepada bagaimana kita harus berbangsa, harus bernegara, harus berpemerintahan. Itu masalah. Itu kuncinya di situ. Iya. Betul. Baik, ini saya mau ke Pak Aldi kalau seperti itu. Pak Aldi ini kan salah satu contohnya contoh yang nyata yang ada saat ini gitu kasusnya. Boleh diceritakan dulu nih Pak sebenarnya kronologinya, lalu juga saat ini sejauh apa perkembangan kasusnya? Oke. Terima kasih atas kesempatan ini. Permasalahan lahan atau tanah yang ada di Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, khususnya permasalahan ini bukan dari beberapa tahun ini aja, tapi sebelum tarik mundur, mulai berlakunya otonomi daerah. Otonomi daerah kan kalau dulu di wilayah kita tuh ada namanya perusahaan PTBA. Jadi satu perusahaan yang bergerak di bidang batubara itu di Kabupaten Lahat dan Muara Enim itu tercakup dalam satu IUP. Dalam satu IUP dulunya dikuasain oleh PTBA. Tapi setelah terjadinya otonomi daerah, pembagian IUP ini mulai dari tahun 2006 sampai 2007 dibagi IUP ini Pak. Ada beberapa IUP swasta di situ kan, termasuk ada perusahaan BP,
GGB yang ada di Kecamatan Merapi Timur ini khusus. Nah, yang ada kendala sama kita ini sebenarnya dari awal BGG ini, perusahaan BGG yang bergerak di desa kita khususnya. Awal-awal dari pembentukan perusahaan itu melibatkan semua stakeholder yang ada di situ, baik itu kecamatan, desa kan. Kalau biasa IUP tadi kan udah dikuasakan atau dibagi-bagi tadi, dibagi beberapa IUP ini, masuklah ada IUP PT BGG ini 1.524 hektar di tahun 2008 itu kan. Nah, jadi IUP BGG itu tercantum di desa kita awalnya, awal-awalnya itu kan. Dari 2008, 2009, terus dia melakukan kegiatan clearing di tahun 2010, tidak melibatkan kita lagi. Ini dasar mereka ini apa kan? Apa? Tapi setelah kita ketahui akhir-akhir ini, ternyata yang mengeluarkan IUP itu desa Banjarsari itu Pak Bupati kita waktu itu, Pak Aspudin Aswari, sarjana ekonomi itu, yang dulu dapat 2 periode itu kan. Nah, dialah yang mengeluarkan Banjarsari dari IUP itu. Makanya perusahaan yang BGG ini semena-mena dengan kita. Nah, itu artinya memang keterlibatan pemerintah di sini memang real ada. Betul. Memang real, bukan kita mengarang-arang. Tanggal 29 November 2010 itu Banjarsari dikeluarkan dari IUP itu. Yang dari 1.524 hektar itu. Itu awal dari permasalahan tanah yang ada di kita ini rupanya. Setelah kita tahu sekarang ini, kalau kemarin kan kita melakukan perlawanan itu bermacam-macam aksi yang kita lakukan kan. Bersurat, kita mediasi. Tapi ya tadi kalau zaman-zaman kemarin itu kan dalam tanda kutip bukan kita menuduh, tapi real ini bagi kita Desa Banjarsari ini, perjuangan ini bukan hari ini aja yang kita perjuangkan ini, bukan. Bahkan sampai terakhir 24 April itu surat kita udah masuk ke Sekretariat Presiden. Ditambah lagi ke Pak AHY tadi, Kementerian ATR BPN itu kan. Saya langsung antar itu. Saya langsung antar ke kementerian terkait, Menko Polhukam, SDM, semua ada itu. Semua ada kita sampaikan. Nah, itu tonggak dari awal ini bukan yang merusak apalah ini, kalau kita bisa ini memang dari pemerintahan kabupaten sendiri. Nah, ini Pak Bupatinya waktu itu periode Pak Aswari tadi, Saifuddin Aswari, memang mengeluarkan kita dari IUP BGG itu ada apa sebenarnya. Sedangkan dari sebelum-sebelumnya dari PTBA di tahun 90, 92, 97 itu semua nenek, mamang, uwa, bahkan saya sendiri tahun 2006 tuh masih mengambil ganti untung dari PTBA. 2006 saya ngambil ganti untung dari PTBA itu. Bukan saya ini istilahnya mengarang cerita, bukan. Demi Allah saya mengurus punya orang tua. Nah, itu. Nah, itu. Oke, baik. Nah, ini jadi persoalan lahan ini memang bukan berarti di tahun-tahun BGG ini. Memang sudah ada dari mafia tanah ini. Sebenarnya di Sumatera Selatan ini sudah lama, bukan di Lahat atau di ini aja. Tapi hari ini semua kabupaten yang ada di ada kasus Sumatera Selatan ini masih serupa, ada. Oke, baik. Nah, ini saya mau terhubung dulu dengan Pak JS Simatupang gitu ya, untuk mengetahui juga nih kalau pendapat dari Pak JS Simatupang sendiri terkait dengan kasus yang tadi seperti yang sudah disampaikan juga oleh Pak Aldiansyah, itu seperti apa nih Pak JS Simatupang? Baik, terima kasih TVRI atas acara yang memang ditunggu oleh masyarakat Banjarsari ya. Salam hormat kepada guru saya Pak Dr. Firman, Pak Kades, selamat berjuang. Salam. Kalimat yang paling sempit tapi boleh menjadi bagian daripada analisa kita bersama. Ini yang disebut sebenarnya mafia tanah. Dan itu bisa saya atau kita duga-duga ya, mudah-mudahan tidak terjadi di zaman berikut. Itu ada di kalangan person-person BPN dan juga pemerintah. Kasus Banjarsari ini terang benderang kok. Ini manipulatifnya tinggi. Sehingga saya pun ketika dihubungi teman-teman dari Sumatera Selatan ini,
tentang kasus ini saya tertarik. Dan saya yakinkan di mata hukum tidak ada yang kebal. Itu persoalan waktu. Ya, persoalan waktu yang memang ada harus menjadi bagian kepada pemerintahan yang ada sekarang. Sesuatu hukum tanah, baik itu yang dimiliki masyarakat, hukum tanah yang dimiliki secara adat, kalau Kades sudah berbicara, seharusnya seorang bupati itu tanggap. Ya, bupati itu jabatan politik. Bisa anak merantau datang ke kampung, pulang-pulang tidak ngerti kultur budaya dan daerahnya menjadi bupati. Tetapi kalau seorang Kades tidak, berbeda dengan lurah. Saya hormat ini kepada seorang Kades yang sekarang ini, ya, saya kira jangan berhenti perjuangan. Saya banyak menemukan beberapa bupati generasi muda itu pro rakyat bukan karena dia dipilih rakyat, tetapi bupati itu meneliti bahwa memang di sana kaidah daripada kepemilikan itu sejarahnya adalah milik rakyat. Bagaimana mungkin ya ada badan hukum, pengelola tambang bisa mengklaim tanah itu mereka miliki dengan bukti sertifikat? Apa sih itu sertifikat? Nah, sehingga sekarang ini kalau BPN itu taat kepada aturan, taat kepada hukum, dan benar-benar mereka landasannya itu adalah memberikan bukti yang akuratif. Ini persoalan nggak sulit. Kejujuran BPN dalam menyingkap kasus tanah itu tidak kita temukan bangsa 25%. Sehingga masyarakat itu selalu apatis dengan keberadaan pengadilan. Ya, banyak rekan-rekan seprofesi saya mungkin, masyarakat, pemerintahan, oknum-oknumnya yang ingin ini terang benderang menjadi selesai dengan secara musyawarah. Kita bisa bayangkan bagaimana data tercipta dengan akuratif. Ya, secara administrasi itu sah. Tapi prosedurnya yang tidak lengkap mungkin. Sehingga diharapkan para pemimpin negara ini ke depan ya lebih membuka. Di BPN itu sekarang ada namanya bank tanah. Ya, yang kalau mereka teliti tidak ada riwayat tanah yang tidak ditemukan apakah itu absolut kebenarannya atau ada abu-abunya. Jadi kuncinya di BPN. Dan banyak guru-guru besar yang bisa memberikan kontribusi pemikiran. Banyak orang tua, banyak pemerintahan. Ini yang kita harapkan. Kasus Banjarsari secara hukum saya kira pasti mayoritas mengatakan ini perlu ada perbaikan dan ada pelanggaran pidana dan perdatanya. Tetapi masyarakat itu apatis mempergunakan pengadilan. Kenapa? Secara administrasi itu mungkin perusahaan sudah mempunyai legalitas yang diciptakan dengan cara amburadul kalau menurut saya. Saya juga alamin itu banyak di daerah Sumatera Utara, apalagi di daerah-daerah kampung saya. Mudah-mudahan ini para pentolan pemimpin negara. Saya yakin saudara Menteri baru sekarang, Pak Mas AHY, gebrakannya pertama dalam 2 bulan terakhir Menteri ada beberapa yang sangat kita banggakan. Ya, timnya banyak saya kenal dalam meneliti, menelusuri ya apa itu terciptanya sertifikat dari awal sampai ada finalnya. Ya, sertifikatnya asli. Prosedurnya yang memang mempunyai kekurangan yang sangat fatal. Baik. Saya harapkan ini Pemda Sumatera Utara, Pemda Sumatera Selatan dengan bupatinya untuk turut serta. Saya dengan tim yang diminta masyarakat mungkin dalam waktu dekat akan mengadakan apakah litigasi atau non litigasi. Itu dulu sementara. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga Pak Jaya Simatupang. Nanti kita akan jeda sejenak seperti itu Pak Firman, lalu Pak Aldiansyah dan juga Pak Jaya Simatupang. Nanti kita akan perdalam lagi juga tema kita hari ini yaitu berantas mafia tanah. Namun usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Tema kita hari ini itu berantas mafia tanah. Narasumber saya yang ada di studio ada Pak Firman dan juga Pak Kades Desa Banjarsari ini Bapak Aldiansyah dan juga terhubung bersama kami di Zoom Bapak Jaya Simatupang. Dan pemirsa di rumah juga bisa bergabung bersama kami melalui telepon interaktif di 0711 311 454. Baik, saya akan ke Pak Firman lagi. Tadi Pak Jaya Simatupang juga sudah menyampaikan seperti itu ya Pak. Ya. Nah, kalau dari tanggapannya Pak Firman sendiri gitu melihat adanya kasus seperti yang tadi juga Pak Kades sampaikan gitu di Desa Banjarsari itu seperti apa ini Pak? Disinilah kita bernegara untuk mengatur masalah tanah, kita menciptakan 2 lembaga Pak, yang namanya hak atas tanah. Nah itu ya. Jadi hak atas tanah itu adalah hak atas permukaan bumi, itu masalahnya.
Tapi masalahnya di Indonesia hak atas tanah ini nggak jelas. Departemen Kehutanan berhak mengeluarkan sendiri kawasan hutan, masing-masing lembaga punya kelengkapan untuk mengukur sendiri. Itu tidak benar menurut pendapat saya. Seharusnya hak atas tanah itu harusnya hanya dikeluarkan oleh satu instansi yang namanya BPN mengenai permukaan tanah itu akan diapakan, itu masalahnya. Satu, seandainya IUP diberikan dulu hak atas tanahnya bahwa itu tanah untuk pertambangan. Tetapi ketika tanah itu bersentuhan dengan hak pribadi, diselesaikan dulu. Tadi yang kata Pak, ada ganti rugi misalnya, atau itu sudah dikeluarkan harus jelas. Tetapi di Indonesia yang sangat bikin ribet sekarang, setiap instansi berhak merasa mengukur tanah sendiri, menentukan penggunaannya sendiri. Padahal konteksnya, kalau ingin satu bernegara, negara ini satu lapangan yang luas yang disebut dengan permukaan, hanya satu instansi yang boleh mengeluarkan bukti hak atas tanah itu. Itulah yang namanya BPN. Kalau dia mau digunakan untuk hutan, beri saja hak pengelolaan publik untuk hutan. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi kerancuan kita itu tadi saya katakan. Siapa yang berkuasa atas tanah yang mengelola tidak jelas, satu, bahwa tanah itu milik Tuhan, manusia hanya berhak mengelolanya saja, itu ya. Dan yang perlu diingat bahwa di Indonesia ini sebenarnya kita menganut bahwa subjek hukum itu cuma manusia. Badan hukum itu bukan subjek hukum sebenarnya. Jadi kalau kita memerlukan, kita boleh memanfaatkan subjek hukum itu. Tetapi kalau seandainya tidak, juga tidak masalah sebenarnya. Jadi kalau saya mengatakan manusialah yang berhak prioritas untuk menguasai hak atas tanah. Oleh karena itu kalau ada subjek hukum yang mau masuk di situ, harus diselesaikan dulu penguasaannya. Jadi bukan negara ini seolah-olah ini hamparan bebas tanah, berhak memberikan kepada siapa saja, tidak seperti itu. Karena ini masalahnya, kita ini orang bertuhan. Ya, kita percaya bahwa bumi, air, manusia yang ada di Indonesia ini semua adalah karunia Tuhan. Jadi pemilik agraria, pemilik tanah itu Tuhan. Manusia hanya berhak memanfaatkannya saja. Betul. Kemudian manusia berorganisasi. Untuk mengatur pemanfaatan supaya jangan kacau, diciptakan yang disebut dengan hak atas tanah. Tetapi prioritasnya kepada manusia, bukan kepada badan hukum. Itu masalah kita. Jadi kalau itu yang disebut dengan berpemerintahan, saya rasa itu masalahnya. Nah ini kalau tadi Pak J.S. Simatupang juga mengatakan seperti itu. Ini di kasus, misalnya contohnya kasus yang di Banjarsari ini manipulatifnya tinggi seperti itu betul. Tadi ya. Ini saya mengutip dari Pak J.S. Simatupang. Lalu juga Bupati ini kan seharusnya tanggap. Artinya pemerintah seharusnya tanggap. Namun justru seperti yang disampaikan tadi juga malah kebalikan. Itu gimana nih? Ini kan agak kontras juga seperti yang Pak Firman sampaikan. Harusnya pemerintah itu paham gitu konsepnya bernegara, berbangsa dan juga berpemerintahan. Ini begini. Penghapusan hukum adat itu bersifat TSM saya sebut. Itu sistematis dan masif. Itu berlangsung sejak tahun 1928 sampai keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria Pak. Itu berlangsung secara masif. Ya. Dan melepaskan kontrol terhadap tanah itu memang sudah direncanakan dari awal. Itu masalahnya. Jadi kalau kita mengatakan begini, manusia itu dalam hidup selalu ingin berkelompok secara sosial. Jadi ada dua bentuk pengelompokan manusia ini, namanya paguyuban satu, yang satu namanya patembayan. Ya, jadi kalau paguyuban itu intim, bersama, punya tujuan yang jelas, ya, ingin bernegara, berbahagia bersama, itu yang disebut jiwa kenegarawanan. Yang kedua itu patembayan, jadi perkumpulan yang didasarkan ada pada kepentingan, pada kontrak, pada tujuan tertentu. Nah yang berbahaya ini, kalau patembayan sama paguyuban ini kerjasama, kolaboratif. Sampai paguyuban yang disebut organisasi negara itu tidak bisa menentukan secara sepihak kebijakan, tidak bisa mengendalikan patembayan tadi. Bahkan ada kemungkinan akan dikooptasi oleh patembayan. Contoh yang paling gampang sekarang yaitu masalah tanah. Sekarang tanah kita tidak tahu siapa yang berkuasa.
Iya. Apakah negara, apakah bangsa, apakah rakyat? Seharusnya rakyat yang berkuasa. Ya, ya harusnya rakyat. Makanya ada yang disebut di awal permulaan pemilikan tanah seharusnya yang ditanya secara sosioantropologi, bukan secara tertulis. Baik. Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis. Tertulis, oke, Itu baik, masalah. baik. Jadi kalau seandainya memang bisa dibuktikan ada hak atas tanah di situ, walaupun tidak tertulis, ya. Kalau seandainya itu masuk dalam izin tambang, Iya, harus diselesaikan baik. dulu. Iya, Harus betul, diselesaikan betul. dulu. Baik, Seperti baik, itu. Ya. Oke, baik. Nah, ini itu tadi pendapatnya Pak Firman Iya. seperti itu ya. Saya mau ke Pak Kades lagi kalau gitu. Pak Kades, ini kalau berbicara tentang kasus di sana otomatis kan ini juga sebenarnya saya penasaran langkah-langkah yang saat ini sudah dilakukan dan bahkan juga pada saat ini juga masyarakat di sana seperti apa, Pak? Ya, kalau sekarang ini Pak Kades ini sebenarnya selaku petugas dari rakyat lah kan. Mengayomi, melayani masyarakat itu memang tugas kita kan. Jadi perjuangan ini sebenarnya udah berbagai cara kan. Berbagai cara lah kita tempuh, lah kita lakukan kan. Terakhir juga masalah LP yang ada di Polres ataupun yang ada di Polda ini. Jadi kayaknya ini berjalan lambat prosesnya. Proses ini kan berjalan lambat, kita tidak tahu. Tapi Pak Kades akan tetap supaya ini dikawal dalam artian ini terima kasih sebenarnya dengan TVRI telah mengundang kita dalam acara Suara Rakyat ini supaya mungkin nanti ada stakeholder yang terkait di sini mendengarkan atau melihat apa yang terjadi sesungguhnya di Desa Banjarsari itu kan. Ini bukan main-main, kasus tanah ini kan bukan sedikit, bukan hitungan 10 atau 30 hektar, ini ribuan hektar. Ini ribuan hektar yang sudah dirusak dan dirambah oleh IUP-nya PT BGG ini udah 10 tahun lebih nih. Udah 10 tahun lebih kita ini perjuangan ini bukan 1 hari 2 hari ini. Jadi pernah terjadi pembakaran di 2011 pernah terjadi ini. Kita malah proses pembakaran alatnya diproses, proses lahannya dirusak dan diproses. Ini yang terjadi. Makanya tadi keluar lagi Banjarsari tahunya Pak Aspudin Aswari itu mengeluarkan itu selaku bupati itu mengeluarkan Banjarsari dari IUP itu baru tahu-tahu terakhir inilah 2023 2022 inilah kita tahunya bahwa Banjarsari itu sudah dikeluarkan dari IUP itu. Nah, apa yang dimaksud Pak Wari mengeluarkan kita ini? Kok tidak ada koordinasi lagi ke desa kan dari awal 2008 2009 kan dilibatkan kita, AMDALnya dilibatkan di sini. Makanya kita dulu bersurat kan ngajak mediasi sama perusahaan kan. Alhamdulillah, tapi kalau perusahaan-perusahaan yang lain itu kan di situ kan ada Banjarsari Pribumi ini PTBP, terus ada GGB Golden Grade Borneo bersudut. Bersudut ini artinya kita di sini memang ada hak kita di situ, dibayar, benar kata Bapak tadi, diselesaikan dulu, baru mereka menambang. Kalau ini enggak, ini cuman semena-mena mereka dari bupati ini udahlah Banjarsari enggak usah dilibatkan mungkin ini udah real ini, udah real berarti kan ini yang memutuskan ini bupati. Zaman itu Pak Wari, 2 periode itu 2008 sampai 2013 sampai 2018 Pak Aspudin itu menjabat di situ kan. Nah, kita baru tahunya setelah dia habis jabatan ini. Itu masalahnya. Tapi perjuangan kita, Mbak, perjuangan kita ini sebenarnya terakhir juga udah ke lapangan itu Pak Kades itu harap-harap cemas. Harap-harap cemas tuh. Karena namanya orang banyak, benar. namanya masa, benar. kalau udah di lapangan beringasnya kita tidak bisa mengukurnya lagi. Bisa kontrol juga, supaya ini pihak Wade dari Polda juga dari Polres ini, cobalah ini cepat-cepat ditanggapin tanggapin, diselesaikan persoalan ini, jangan dianggap enteng. Nanti kalau sudah terjadi hal-hal yang tidak ada diinginkan di situ, ya Pak Kades juga nyerah. Kalau sekarang ini Pak Kades masih dalam koridor, masyarakat ini masih kita ajak jangan dulu, masih bisa kita tahan lah, masih kita tahan, masih kita bisa redam. Tapi kalau lahan udah habis Pak, gimana lagi Pak? Kurasa Bapak juga kalau punya rumah, punya lahan, dibiarin orang
gusur Iya, iya. orang nambang. Iya, 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 iya. Iya, Pak, betul. Bahasa kami itu kan niayo juga. Iya, iya, Nah, iya. itu Iya, harapan kita dengan pihak stakeholder ini cepat ditangani. Baik, tanggapannya ya, Pak, mungkin dari gubernur juga Iya, bisa. baik. Pokoknya Oke. dari pemerintah ini Oke. cepatlah ditanggapi seperti itu ya. Oke, nah saya kan ke Pak JS Simatupang lagi nih. Pak JS Simatupang tadi seperti disampaikan oleh Pak Kades gitu ya, bahwa tanggapan dari stakeholder gitu, baik dari pemerintah lalu juga Polres, Polda, ini kan LP-nya juga sudah naik tapi juga terkesan lambat untuk diproses. Ini artinya pihak dari Banjarsari juga tidak mendapatkan support yang maksimal seperti itu dalam penyelesaian masalah ini. Itu seperti apa nih Pak JS Simatupang yang seharusnya dilakukan? Ya, berkenan dengan ini memang persoalan dunia tanah itu sangat sempit kalau ditelusik untuk pidananya. Ya, karena ada di situ unsur yang terpenuhi walaupun secara ilegal. Tetapi kalau tanggung jawab moral seorang pejabat, kalau sudah yang namanya bupati, gubernur, dengan semua intuisinya, dibantu dan bersama turun melihat kondisi ini, Kapolda, ada juga di situ Kejaksaan Tinggi atau Kejaksaan yang mewakili negara sebagai pengacaranya. Ini bisa sulit atau bisa dipersulit. Bukan soal bisa apa tidak. Saya pastikan bisa. Bisa memperbaiki situasi dengan baik atau juga bisa tidak memperbaiki. Nah, ini yang terjadi sekarang ini di Banjarsari. Ya, mungkin kesulitan seorang polisi menelusuri karena administrasinya bisa dijawab oleh BPN ABCD, oleh Pemdanya. Nah, ini Pak Kades sudah belajar bahwa ada masalah yang dilakukan oleh tim Bupati lama. Di sini kalau jemput bola daripada inisiatif kejaksaan dan juga polisi, ini bisa. Sampai sekarang masyarakat itu masih menunggu. Masyarakat merasa bahwa tidak keberatan kalau tanah itu diambil oleh siapapun, baik badan hukum maupun pribadi. Prosedurnya yang harus dilakukan dengan baik. Dan di sini bukan hanya masyarakat yang dirugikan, negara juga pasti dirugikan. Sehingga ada dampak yang disebut sekarang ini peti, ya, pertambangan tanpa izin. Itu sudah pasti terjadi di sini dalam berapa puluh hektar atau dan sebagainya. Pendapatan negara juga akan berkurang, ya. Ini menjadi semua menjadi menghambat. Yang beruntung hanya siapa? Ya mafianya. Yang rugi siapa? Bukan hanya masyarakatnya. Penegakan hukumnya, demokrasinya. Jarang loh, saya bukan membela Pak Kades ini, jarang loh Pak Kades sampai tertinggal di masalah ini tidak terlibat dalam hal yang negatifnya. Jarang ditemukan itu. Biasanya setiap ada lahan yang dikuasai dengan cara yang tidak bijak, pelaku utama itu yang dibujuk adalah Kades, yang tahu persis situasinya. Nah, ini tahapan-tahapan ini sudah dilakukan masyarakat dengan Pak Kades, bikin laporan. Saya yakinkan pemerintahan sekarang cukup bagus, cuma actionnya yang terkadang kurang dan membias. Kita nantikan juga nanti gebrakan pemerintahan baru, ya, yang lebih terbuka, lebih greget untuk memperbaiki situasi ini. Ya, saya dengan tim di Jakarta sudah membentuk untuk membantu masyarakat yang sekarang terdampak sangat, ya sudah sekian tahun. Kita bisa hitung kalau lebih 10 tahun. Apa sih yang didapatkan untung oleh perusahaan tersebut? Dan saya yakinkan perusahaan tersebut juga menjadi, kalau semacam kalimat-kalimat sumir ya, menjadi pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu pasti itu. Bisa dari pajak, bisa dari oknum penegak hukum, dan sebagainya. Lah ini pemilik awal masyarakat sangat ditertinggalkan, ya ini yang luar biasa. Ya saya yakinkan pejabat-pejabat sekarang, kalau katanya teman-teman, ya sudah melakukan sunat tobat lah. Ya, umur kita ini nggak lama. Ya, saya yakinkan di semua agama ini, semoga ini menjadi bagian terpenting buat pejabat sekarang. Ya, saya sudah kontak juga teman-teman di BPN, apakah surat itu sudah dibaca oleh Menteri AHY? Ya, sepertinya belum, masih terhambat. Mudah-mudahan AHY bisa membaca melalui WA pribadi, nanti kita akan sampaikan. Beliau ini sangat tanggap terhadap persoalan ini. Dan pemimpin seperti ini kalau memang benar-benar menjunjung keberadaan dan keberpihakan kepada masyarakat, menjadi bagian terpenting untuk saat ini. Dan saya yakinkan pemerintahan mendatang
akan mesti melihat ini, situasi ini menjadi bagian yang memang memenangkan hati masyarakat dalam bentuk tidak menjolimi hak dalam bentuk apapun, baik itu demokrasi, hukum, apalagi tanah-tanah wilayah seperti ini. Ini sementara sambil menunggu waktu, kami akan turun ke daerah Banjarsari. Terima kasih. Baik. Nah, Pak Jaya Simatupang, Pak Firman dan juga Pak Kades, kita jeda lagi, kita break sejenak. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya untuk bahas tema ini lebih dalam lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Kita kembali membahas tema kita itu berantas mafia tanah. Mungkin saya akan ke Pak Kades lagi nih, Pak Kades. Ini kalau berbicara tentang upaya nih sekarang nih Pak ya, ini sudah panjang perjuangannya, sudah 10 tahun lebih seperti itu kan ya Pak ya. Sudah sangat panjang, banyak sekali Bapak dan juga masyarakat situ memberikan pengorbanan yang luar biasa. Nah ke depannya ini apa Pak yang masih akan terus dilakukan? Mungkin pemantauan yang seperti apa yang nanti akan dilakukan juga baik oleh Pak Kades maupun juga masyarakat Banjarsari. Baik Pak, jadi harapan kita, harapan Pak Kades, harapan masyarakat banyak dari Banjarsari ini tetap ingin penyelesaian persoalan lahan ini dari pemerintah, khususnya dari Kementerian ATR BPN ini. Kebetulan memang surat kita udah melayang di 24 April kemarin kan, udah kita antar langsung supaya ini cepat ditanggapin. Biar ada titiknya, titik kebenarannya di mana ini. Kalau memang pun kita salah ya siap kan. Nah, yang paling diharapkan itu perusahaan ini jangan semena-mena supaya di lapangan juga jangan terjadi loss control nanti. Betul. Harapan kita jangan terjadi loss control masyarakat. Ya kalau pemerintah kita baik, provinsi, pusat, kabupaten udah ada peduli lagi sama kita, ya apa boleh buat kan? Berarti ingin kembali ke hukum rimba. Benar. Bukan Pak Kades itu mengancam, bukan Pak Kades itu aksi massa mengerahkan, bukan. Tapi ya saya selaku pribadi ini sedih. Perjuangan ini sudah 14 tahun. Di mana hati nurani Mas pemerintah ini? Benar, Pak. Iya. Kalau kita berserah, ya apa boleh buat? Ya. Kehidupan di situ bukan 1 hari 2 hari kan. Udah selama ini perjuangan masyarakat Banjarsari. Amin. Mudah-mudahan Pak AHY, Pak Presiden mendengar keluh kesah saya selaku Kades. Kapan lagi membantu rakyat kecil, Pak? Amin. Ya. Benar, Pak. Betul. Itu aja harapan kita sekali ini. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Wah, ini luar biasa sekali ya. Artinya perjuangan yang tadi sudah Pak Kades lakukan bersama masyarakat di Banjarsari ini memang sudah perjuangan panjang seperti itu ya Pak Firman ya. Saya heran ya Pak, maksudnya melihat hal yang seperti ini. Artinya padahal sebenarnya hukum yang paling tinggi ini harusnya berpihak kepada masyarakat, kepada rakyat. Tapi kenapa artinya justru di saat permasalahan ini dengan salah satu perusahaan, artinya malah jadi seperti playing victim. Artinya malah jadi seperti rakyat atau masyarakat ini yang justru jadi salah gitu kan. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu Pak? Titik lemahnya ini luar biasa sekali kalau kita lihat ya hukum kita artinya. Kita jujur harus mengatakan bahwa hukum kita ini lebih berat kepada pengusaha. Harus kita katakan seperti itu ya Pak ya. Tadi saya cerita dengan Pak Kades, terjadi aksi massa. Yang dihukum yang merusak. Tapi ketika perusahaan itu merusak alam dan harta benda milik rakyat, menggali secara masif ya, itu enggak dihukum. Artinya hukum itu memang sudah berat ke rakyat daripada ke itu satu. Menurut pendapat saya persoalan ini sebenarnya bisa diselesaikan secara damai. Misalnya ini kita cek dulu IUP itu dari mana datangnya. Dan kepala desa saya yakin punya kemampuan untuk mengidentifikasi siapa pemilik tanahnya. Asal kita mau duduk bersama, itu masalahnya. Jadi kita bisa runtut ke belakang. Kalau harus diberikan ganti rugi, ya berikan ganti rugi. Itu masalahnya, ya. Karena terus terang saja mengatakan bumi, air, ruang angkasa segala macam itu milik bangsa. Kalau milik bangsa berarti itu milik rakyat, Pak. Yang namanya bangsa itu adalah rakyat yang bersatu, Pak. Badan hukum itu sebagai artifisial saja.
bila kita perlukan ya kita gunakan. Kalau tidak menceritakan ya tidak perlu digunakan. Itu masalahnya. Tapi akses rakyat langsung terhadap tanah tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi. Oleh karena itu harus diselesaikan dulu masalah tanahnya. Bisa dengan negosiasi, arbitrasi segala macam bisa dilakukan. Dan bisa diidentifikasi. Pak Kades saya rasa punya kemampuan mengidentifikasi siapa pemilik tanah yang sudah menjadi korban itu. Berkas itu bermasalahnya, Pak. Jadi tergantung sekarang kemauan pemerintah. Apakah pemerintah mau menyelesaikannya atau tidak? Ya, jangan berharap banyak dari masyarakat kalau seandainya timbul aksi massa. Itu masalahnya. Kalau orang Jawa bilang sedumuk batuk senyali bumi. Dengan nyawa pun akan dibela kalau itu bicara mengenai penguasaan tanah, Pak. Itu masalahnya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan hanya pada masyarakat. Nggak boleh kita menyalahkan hanya pada masyarakat. Ya. Tapi legalitas itu harus didukung oleh legitimasi. Legitimasinya ada pada rakyat. Rakyat itulah yang mempunyai hubungan magis religius dengan tanah. Badan hukum itu tidak punya. Itu masalah. Jadi kita sudah sepakat. Bumi, air, ruang, angkasa karena terkandung karunia Tuhan yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, tidak kepada negara, tidak kepada pemerintah, apalagi kepada swasta. Itu masalah. Jadi tadi saya mengatakan mari kita kita sudah benar ini berbangsa, bernegara, berpemerintahan. Itu masalahnya. Itu masalah. Jadi kalau konsepnya seperti itu, saya mengatakan bahwa otonomi daerah itu kewajiban sejarah. Bukan pemberian pemerintah pusat kepada daerah. Bukan. Itu kewajiban sejarah yang sudah dipatri dari sejak Sumpah Pemuda. Itu masalah. Itu pendapat saya. Baik. Terima kasih Pak Firman. Nah ini kita akan kembali ke Pak J.S. Simatupang ya Pak J.S. Simatupang. Tadi Pak Kades juga tadi sudah menyampaikan upaya ini sudah sangat panjang sekali perjalanannya 14 tahun seperti itu. Nah ke depannya ini Pak, kira-kira kalau dari Bapak seorang praktisi hukum ya Bapak ya, advokat seperti itu, apa nih yang seharusnya yang benar-benar harus diperhatikan ke depannya, langkah apa yang memang benar-benar nanti juga akan berpengaruh terhadap kesuksesan dalam memperjuangkan hak-hak dari masyarakat. Silakan Pak. Baik, sebagai closing statement kali ya, waktunya sudah cukup lama ini. Semoga para sahabat-sahabat pemimpin di daerah Provinsi Sumatera Selatan ini terbuka ya. Bukan terbuka mata, tapi terbuka hati nurani demi kepentingan penegakan hukum. Sebenarnya kalau tadi saya katakan kalau penegak hukum dan pemerintahan itu injas bernurani, berempati kepada hak pemilik yang sah. Kalau dibuka ini amdalnya, ini closing pelanggaran pidananya terbukti sekali. Ya, amdalnya. Karena apa? Amdal itu tidak bisa terbit kalau masyarakat yang berada di lokasi dan sekitar dan pemilik awalnya tidak menyetujui diterbitkannya amdal. Ya, kalau soal sertifikat walau-alam lah itu bisa terjadi. Saya nanti kalau kita sudah semakin diskusi dengan masyarakat dan pemerintahan desa, ini memang kita akan bikin kembali surat yang lebih sedikit menggelitik pemerintah. Apakah memang harus litigasi yang kita buat untuk menyelesaikan ini? Ya, sebenarnya litigasi pidananya sudah berjalan. Di mana hambatannya oleh tingkat Kapolda atau Kapolres di sana, kita belum mengetahui. Saya nggak tahu percis, nanti akan ditelusik apa sih SP2-nya daripada pihak penyidik. Ya, seyogianya kalau memang ini pidananya terbukti, sah-sah saja. Kepolisian mengatakan ya ini tidak terbukti. Diberitahu itu masyarakat, jangan dipendam sampai sekian lama. Ya, SOP-nya juga jelas ada itu kepolisian. Nah, sehingga kita sebagai orang yang paham, ada Pak dosen di situ, bisa juga nanti menerangkan kepada masyarakat. Ya, kalau memang ini musyawarah tidak terhenti, ya itu dua yang bisa terjadi. Legitimasi yang kita mempunyai pengadilan masih bisa dipercaya di daerah tersebut, mungkin bisa sampai ke Mahkamah Agung, atau juga ya bisa emosional masyarakat yang terjadi, itu terkadang menjadi halang. Tetapi siapa yang bisa menjamin kalau sudah terjadi di pemikiran masyarakat itu ada bahasa onak? Tidak ada yang bisa menjamin. Ya, ada, kita ingat sejarah ya, TNI Indonesia itu bisa berlaku kepada masyarakat.
bahwa pertahanan yang paling jitu adalah menyerang. Itu kadang-kadang masyarakat itu melakukan aksi itu. Mereka sudah bertahan dengan kesabaran, bertahan dengan bantuan siapapun, bersabar dengan meminta bantuan. Tetapi apa yang terjadi? Tadi Pak Kades itu sudah sangat demokratis mengatakan, kalau memang kami tidak punya legitimasi, ya disebutkan. Ayo BPN jujur nggak menyatakan bahwa sertifikat apakah itu HGU yang mereka dapatkan atau HGB atau sertifikat milik, dasarnya ini prosedurnya. Ngomong dong. Karena mereka memiliki itu, memiliki AMDAL, ini kami punya. Bagaimana nanti pendapat para petinggi sekarang, bupati, ya? Bagaimana pendapat BPN? Biar kita lihat. Jadi pemilik barang itu harus ngomong. Tetapi jangan jadi arogan, jadi lebih percaya kepada preman, ya, percaya kepada aparat, oknum aparat yang sangat menjolimi hak rakyat. Jadi banyak sekarang ini aparat ini mempergunakan jabatannya dengan kesalahan, ya, dengan mempergunakan bajunya untuk mendapatkan sesuatu dari harta masyarakat. Saya ada bahasa terakhir ini sering saya katakan bahwa banyak oknum, ya, yang melanggar sumpah jabatan melakukan pembenaran dalam kesalahan. Ini yang terjadi di Banjarsari begitu. Oknum-oknum pejabat itu melakukan pembenaran dalam kesalahan. Hasilnya sudah pasti apa? Benar dan salah atau salah dan benar. Nah, ini hemat kita. Mudah-mudahan ini saya menghimbau tim hukum khususnya daripada BPN, ya, yang dipimpin oleh Mas AHY untuk melihat situasi ini. Banyak sekali. Ini Banjarsari ini sebagian di wilayah Republik Indonesia atau sebagian di wilayah Sumatera. Ini menjadi contoh yang bijak untuk diselesaikan oleh BPN. Saya yakin, ya, tim-tim hukum saat ini yang baru dibentuk oleh saudara AHY ini berlian. Bukan hanya berlian pengetahuannya, tapi berlian nuraninya. Saya ditemukan di 3-5 orang sekarang sering ke daerah yang BPN-nya digugat pengadilan, maka BPN-nya berterus terang, sertifikat dikeluarkan dengan bukti yang kurang. Ya, ada syarat-syaratnya. Kadang-kadang tidak ada rekomendasi kepala desa, ada rekomendasi hanya RT RW. Ini menjadi bagian pertimbangan hakim untuk selalu meluluskan permintaan daripada masyarakat. Mari kita bersama, jangan lelah memperjuangkan kebenaran. Terkadang memperjuangkan kebenaran dari 1000 bisa cuma 10 yang berhasil. Tapi saya yakin tidak ada kata menyerah buat kita untuk mempertahankan Republik. Dengan keberadaban budaya kita adalah sopan, santun, berakhlak, tapi percaya tidak akan musnah itu kebenaran dan keadilan untuk didapatkan oleh masyarakat yang tertindas. Salam merdeka yang baik buat semua masyarakat Sumatera Selatan. Amin, amin. Terima kasih Pak JS Simatupang. Nah, ini juga sekaligus untuk memberikan artinya mungkin terakhir ya Pak ya, sebelum kita menutup perbincangan kita sore hari dari Pak Firman seperti itu, apa yang kira-kira ke depannya mungkin sekali lagi meng-highlight supaya memang benar-benar ini masalah seperti ini tidak berlarut-larut karena perjuangannya panjang, lelah sekali pasti Pak ya, seperti itu kan ya. Dan harapan juga untuk pemerintah sekali lagi ini semoga menjadi tamparan juga nih gitu Pak ya, supaya menjadi pembelajaran. Silakan Pak Firman. Yang pertama, ini saatnya kita merenung apakah kita sudah berbangsa dengan benar, bernegara dengan benar, berpemerintahan dengan benar. Itu satu. Yang kedua, apakah bangsa ini sudah memprioritaskan rakyat dalam pemilikan tanah atas dasar hubungan magis religiusnya. Karena pemilik agraria ini adalah rakyat Pak, bukan negara. Ya, apalagi badan hukum itu bukan sama sekali, bukan. Kemudian yang ketiga, apakah kita masih konsisten dengan mengatakan sumber hukum kita hukum adat, Pak? Itu masalahnya. Karena kalau menurut pendapat saya, kolaborasi antara Patembayan dan Paguyuban tadi sudah mengarah pada kooptasi hukum, Pak. Itu masalahnya. Jadi ini tugas berat bagi bangsa kita sebenarnya. Apakah kita mau kembali melakukan reorientasi hukum? Itu masalahnya. Memang tugas berat. Tapi sebagai solusi praktis, tadi bisa diterapkan misalnya tadi mengenai usaha pertambangan. Saya mengatakan bahwa negosiasi dan sebagainya masih bisa terbuka, Pak. Karena saya punya keyakinan bahwa riwayat tanah itu Pak Kades atau orang-orang di situ akan paham. Jadi ini sebagai
langkah pragmatis. Ya. Ya. Tapi secara sistem saya mengatakan kita harus kembali mereorientasi apakah kita sudah berbangsa dengan benar, bernegara dengan benar, dan berpemerintahan dengan benar. Oke, Itu masalah. baik. Jadi saya cuma ingin mengingatkan negara kita ini didirikan atas falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Baik. Bukan kesatuan, tapi di situ ada kesatuan dan ada persatuan. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. Firman. Dan terakhir dari Pak Kades, silakan Pak, harapannya. Yalah, terima kasih Pak. Sekali lagi harapan kami selaku pemerintah Desa Banjarsari supaya stakeholder baik itu dari kabupaten, provinsi, bahkan pusat segera menindaklanjuti kasus yang ada di Banjarsari ini. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi. Amin. Ya, kayak masih berharap bahwanya ini perhatian khusus dari Kementerian Pak AHY Ya. selaku membawahi bidang pertanian ini supaya perselisihan atau persoalan lahan ini cepat ditanggapi dan diselesaikan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi Pak Kades, Bapak Aldiansyah. Salam Pak untuk teman-teman Amin. di Banjarsari. Semangat Siap. terus ya Pak ya. Siap. Dan terima Amin. kasih juga Pak Firman sudah bergabung bersama Ya, kami, dan ya. melalui sambungan Zoom juga tadi sudah ada Pak JS Matupang atas perbincangan kita siang hari ini. Semoga juga ini membuka hati ya Pak ya, mengetuk hati Amin. juga baik dari oknum-oknum tadi yang mungkin juga terlibat seperti itu, bahwa artinya tanah seperti yang disampaikan oleh Pak Firman ini semata-mata haruslah dimanfaatkan juga oleh rakyat Rakyat atau harus masyarakat dengan hak seperti itu. prioritas. Hak Ya. prioritas. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-bapak Terima kasih. dan pemirsa. Inilah akhir perjumpaan kita dalam Suara Sriwijaya edisi hari ini. Akhir kata saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.